Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan membahas beberapa katalis yang terjadi pada bulan Juli maupun awal Agustus ini ya. Tapi walaupun kita bahas mengenai katalis, ingat teman-teman bahwa dalam jangka panjang yang kita fokuskan adalah di kinerja emitennya, bukan katalisnya. Saya selalu memiliki kesimpulan bahwa pada akhirnya harga saham itu akan naik atau meledak ke atas ketika dua hal ini bertemu. Katalis positif, lompatan kinerja. Cuman karena katalis ini sifatnya selalu datang dan pergi dengan waktu yang cepat dan sangat susah diprediksi, maka kita fokus di kinerjanya ya. Kinerjanya dulu naik, kita beli saham tersebut walaupun harga sahamnya belum naik ya. Kemudian kita tunggu katalis positifnya datang sehingga membuat harga sahamnya naik. Nah, itu cara yang saya lakukan. Tapi walaupun kita tidak memandang katalis, paling tidak kita tahu apa saja katalis-katalis yang terjadi pada bulan Juli dan awal Agustus ini, sehingga kita bisa ya paling tidak mengetahui lah kondisi dan sedikit memproyeksi kira-kira market akan seperti apa. Oke, cuman sekali lagi sebelum kita membahas mengenai beberapa katalis yang terjadi pada bulan-bulan ini, saya ingatkan lagi ya teman-teman bahwa teman-teman harus download e-booknya dulu, karena kami sudah merilis e-book watchlist yang bisa teman-teman download secara free, dimana isi dari e-book tersebut adalah pertama mengenai mindset investasi yang benar, yang kedua ada contoh-contoh saham undervalue. Nah, ada 3 saham undervalue, satu saham ini kita masukkan baru ya, karena kemarin kita keluarkan Elsa sudah naik 70% sejak kita masukkan ke watchlist kira-kira sekitar hampir 2 tahun yang lalu ya, tepatnya di bulan Januari 2023. Nah, kita ganti yang baru. Apa saja sahamnya? Temukan saham-saham undervalue di watchlist yang bisa teman-teman download di link di bawah ini ya, melalui link di bawah ini. Oke, sekarang kita lihat dulu perkembangan IHSG sepanjang tahun 2024 ini ya, dimana kalau kita melihat level IHSG saat ini, saat video ini diambil ya, IHSG berada di level 7.308 ya, dan ini sedikit lagi hampir menembus all time high-nya, dimana all time high IHSG terjadi pada bulan Maret lalu di level sekitar 7.400 ya, harapannya bisa naik lagi ya, cuman kita tidak tahu ya, biasanya menjelang akhir tahun tetap ada koreksi ya, ini siklus tahunannya, biasanya September Oktober ada koreksi sebelum akhirnya nanti Desember itu terjadi window dressing ya. Tapi apapun itu ya nggak masalah, kita coba lihat katalisnya apa saja sih yang membuat kira-kira market naik atau turun. Nah, kita lihat pergerakan IHSG sepanjang tahun 2024 ini ya, walaupun sebenarnya kita semua tahu bahwa IHSG saat ini masih ditopang oleh grup emiten dari Pak PP. Tapi tetap saja IHSG naik. Pada akhirnya tetap saja IHSG masih tertopang. Karena memang IHSG ini salah satunya ya ada faktor asingnya. Jadi ketika asing masuk ke Indonesia, dia harus memilih nih beli emiten yang mana. Dan karena kita lihat, sempat kita review beberapa waktu yang lalu bahwa emiten-emiten bank ini kinerjanya pada kurang bagus ya, akhirnya mereka memilih yang katalisnya sedang bagus, yaitu di emas maupun di segmen energi terbarukan, termasuk emitennya Pak PP Brand, AMMN, ada emasnya dan sebagainya ya. Nah, itu sekilas gambaran saya mengenai IHSG. Nah, sekarang kita lihat pergerakan IHSG sepanjang tahun 2024 ini, di mana ya kita kemarin sudah hitung, termasuk saya share kinerja portofolio saya bahwa IHSG sampai bulan Juli, akhir Juli itu masih minus 0,23%, alias bisa dikatakan stagnan ya. Portofolio saya pun akhirnya juga sudah rebound dari minus 8%, hampir 9% di bulan April, akhirnya bulan Juli kemarin kembali ke nol ya, jadi sudah sama dengan market. Nah, di sini pergerakan IHSG sebenarnya stagnan, tapi mulai volatile kira-kira pada bulan Mei, di mana Mei ada fenomena sell in May and go away, kemudian jatuh paling dalam di bulan Juni ya. Waktu itu ada sentimen seperti penurunan rating dari JP Morgan, kemudian ada berita bahwa The Fed tidak jadi menurunkan suku bunga ya, jadi ada berita itu saja membuat asing keluar dan IHSG kita jatuh. Tapi ternyata kejatuhannya hanya bersifat sementara ya, alias ini hanya koreksi sesaat saja. Begitu jatuh menjelang akhir bulan Juni, IHSG mulai kembali naik.
mulai kembali naik, beritanya mulai positif lagi. Ada berita bahwa The Fed tidak akan menunggu sampai 2% tingkat inflasinya untuk menurunkan suku bunga, membuat market kembali naik. Kembali asing mulai masuk ke Indonesia dan mengangkat IHSG kita. Dan memang seperti itulah katalis ya. Jadi ketika ada katalis negatif, IHSG turun, katalis positif, IHSG naik. Ya, sebegitu volatilnya. Itulah kenapa bagi kita para investor jangka panjang itu jangan menjadikan katalis sebagai acuan untuk take action ya. Tapi tetap kinerja perusahaan lah yang menjadi satu-satunya acuan untuk kita melakukan take action, entah itu beli atau jual. Itu lebih santai, lebih aman ya, dan itu sangat cocok buat kita-kita yang menginginkan investasi jangka panjang. Tapi sekali lagi ya, nggak ada salahnya kita bahas katalis. Oke, sekarang kita masuk di katalis dari Amerika Serikat ya. Dan ini kenapa kita memperhatikan Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat ini ada hubungannya dengan pergerakan asing. Ya, jadi memang kita harus akui bahwa market kita memerlukan asing ya untuk mengangkat atau bahkan menurunkan saham. Dengan asing, maka asing ini tertrigger atau trigger dari pergerakan asing, entah itu inflow ataupun outflow, itu dari suku bunga. Jadi suku bunga Amerika Serikat ini sangat penting diperhatikan. Ada berita sedikit yang menyangkut suku bunga, biasanya langsung market akan merespon ya, entah itu respon negatif atau positif. Nah, kalau kita bicara mengenai suku bunga Fed, maka acuan utama entah itu menaikkan atau menurunkan itu adalah tingkat inflasi, karena memang peran dari bank sentral adalah untuk mengerem ataupun menstabilkan inflasi, baik itu inflasi dalam bentuk mata uang maupun inflasi dari harga barang. Nah, bicara mengenai inflasi ini pun juga sangat luas ya. Inflasi ini bisa terjadi misalkan ketika inflasi naik, itu bisa terjadi karena adanya permintaan yang naik ya, di sisi lain supply-nya ini tidak mampu memenuhi permintaan ya, membuat harganya naik dan inflasi naik, atau bisa juga karena permintaan yang turun ya. Permintaan yang turun ini biasanya akibat dari kelesuan ekonomi. Sebenarnya yang diharapkan adalah inflasinya turun karena supply-nya yang naik. Berarti permintaannya tetap, kemudian di sisi supply bisa naik. Sisi supply naik ini kan artinya ekonomi jalan. Masyarakat mendapatkan pekerjaan sehingga bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang diharapkan. Yang tidak diharapkan adalah turunnya inflasi itu karena permintaan yang turun akibat kelesuan ekonomi. Nah, ini tuh kira-kira gambaran mengenai suku bunga, inflasi, dan penyebab inflasi ya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke data inflasi di Amerika, bahwa pada bulan Juni ya kita sudah bisa melihat inflasi di Amerika menunjukkan penurunan, dan turunnya ini juga cukup signifikan. Dari yang tadinya selalu di atas 3,1% ya, bulan Maret mencapai 3,5%, kemudian sedikit demi sedikit turun. Ternyata di bulan Juninya 3%, alias di bawah 3,1%, atau ini adalah level terendah sepanjang tahun 2024. Dan itulah kenapa kemarin The Fed akhirnya memutuskan untuk menahan suku bunga pada FOMC di bulan Juli. Tetapi ada kabar yang kurang mengenakan ya, bahwa di sisi lain yaitu unemployment rate-nya itu naik ya, mencapai level 4,3%. Ini adalah level unemployment rate tertinggi sepanjang tahun 2024 ya. Jadi di sisi lain kemarin bulan Maret inflasi naik, kemudian sedikit demi sedikit turun, tapi di sisi lain unemployment rate-nya ini naik, penganggurannya naik ya. Bisa jadi ini adalah ancang-ancang bahwa perekonomian Amerika sedang lesu, atau juga bisa disimpulkan bahwa penurunan inflasi karena ekonomi Amerika mulai melemah. Dengan melemahnya kondisi ekonomi Amerika, kemudian dengan menurunnya inflasi, maka jelas ini salah satu tanda-tanda bahwa The Fed harus menurunkan suku bunganya. Kemungkinan FOMC terdekat itu nanti di bulan September ya, sebelum pemilu dari Amerika Serikat, dan sudah banyak yang memberitakan bahwa potensi untuk menurunkan suku bunga di bulan September nanti itu sangat-sangat besar ya. Kita lihat untuk sepanjang tahun 2024 ini The Fed masih selalu menahan suku bunganya di level 5,5%, dan kemungkinan besar bulan September seharusnya The Fed akan menurunkan suku bunga karena tadi inflasi turun, tapi ternyata inflasi turun ini karena ekonomi yang mulai lesu. Dan ternyata data ini pun direspon negatif oleh market Amerika ya, yang dimana walaupun ada berita
berita bahwa kemungkinan besar The Fed akan menurunkan suku bunga di bulan September, tapi ternyata market merespon negatif ya. Ini kita lihat screenshot terakhir untuk indeks Nasdaq, di mana indeks Nasdaq mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Jadi sudah koreksi, kemudian sempat naik ya di saat kemarin The Fed mengumumkan untuk menahan suku bunga ini, sempat rebound, tapi ternyata reboundnya ya hanya rebound sesaat saja kemudian jatuh ya. Nah, dari sini kita bisa ancang-ancang bahwa memang benar suku bunga di Amerika kemungkinan besar akan turun di bulan September, tapi kenapa market merespon negatif? Karena takutnya ekonomi Amerika itu mulai lesu. Jadi ada sentimen negatif di sana. Padahal walaupun seperti itu ya, menurut saya yaitu karena koreksi aja saham-saham di Amerika yang sudah naik sejak awal tahun ya, sejak awal tahun 2024 ya, ada saatnya harus koreksi dulu. Terutama saham-saham yang sudah naik, sudah over value itu harus koreksi dulu. Dan termasuk juga nanti di Indonesia ya, kita lihat emiten-emiten yang valuasinya sudah super mahal, ini memang harus jatuh ya, harus dikoreksi supaya market kita kembali sehat. Ya, nanti kita lihat untuk data di Indonesia. Oke, kenapa kita juga perlu melihat di sisi China? Karena China ini merupakan partner dagang terbesar di Indonesia. Yang dimana kalau misalkan China ini batuk-batuk, maka kita juga kena imbasnya. Kalau misalkan China ekonominya bagus, kita juga kena imbas positifnya. Nah, apa saja pengaruh dari China ke negara kita? Ya, salah satunya adalah mengenai pergerakan harga komoditas, di mana konsumen komoditas terbesar adalah di China. Konsumen batubara terbesar adalah di China. Konsumen nikel terbesar adalah di China. Semuanya di China. Itulah kenapa ketika China ini recover atau bagus, harga batubara naik, maka emiten kita yang berhubungan dengan batubara itu juga dapat sentimen positif. Di sisi lain, kalau China sedang krisis atau ambruk, permintaan komoditas turun, harga komoditas turun, itu juga pengaruh ke ekonomi kita ya. Emiten batubara turun, dan sedangkan devisa kita mayoritas adalah ekspor komoditas batubara ya, termasuk salah satunya ya. Intinya adalah kita eksportir komoditas yang kebanyakan diekspor ke China, yaitu juga terkena imbasnya. Nah, sekarang kita lihat dulu tingkat inflasi di China. Seperti kita tahu teman-teman ya, bahwa di tahun 2023 kemarin China mengalami krisis, di mana diawali dengan krisis properti dan akhirnya menjalar ke semua sektor, membuat pengangguran naik, ekonomi China menurun. Inflasi di China tahun 2023 kemarin sempat minus. Nah, kalau inflasi minus ini artinya juga tidak baik, yang dimana artinya ekonomi di China saat itu tidak bergerak atau tidak jalan. Cuman kita tahu bahwa China ini selalu memberikan stimulus-stimulus ya terhadap sektor-sektor ekonomi di negaranya, dan membuat akhirnya masuk tahun 2024 inflasi di China mulai positif ya, walaupun positifnya belum bagus ya. Masih 0,7, 0,1, dan data terakhir di bulan Juni kemarin inflasi China itu 0,2%. Paling tidak ini sudah recover dibandingkan tahun 2023 lalu yang masih menjadi minus ya. Cuman saat ini ya ini tetap masih belum bagus ya. Berapa sih inflasi yang bagus itu? Rata-rata 2%, 2-3% itu bagus. Di atas itu terjadi hiperinflasi yang artinya barang-barang mahal dan membuat masyarakat juga tidak bisa membeli barang-barang kebutuhan, yaitu juga tidak bagus. Tapi kalau sampai jatuh inflasinya apalagi minus, itu artinya ekonomi tidak bergerak. Ya, dan ini 0,2 ini paling tidak sudah membaik dibandingkan tahun 2023 lalu. Harapannya China ekonominya mulai membaik kembali, kemudian inflasinya juga mulai naik lagi di level 1% saja, itu sudah recover yang bagus ya. Nanti kita lihat kira-kira sampai akhir tahun nanti apakah ada perbaikan ekonomi di China atau tidak. Dan akhirnya suku bunga di China diturunkan ya di bulan Juli kemarin. Akhirnya Bank Sentral di China itu memutuskan untuk menurunkan suku bunganya dari yang tadinya di atas 3,4% menjadi 3,35%. Harapannya penurunan suku bunga di China ini mampu men-trigger pergerakan ekonomi di sana ya, membuat ekonomi kembali stabil ya, kemudian inflasi naik, ekonomi jalan, kebutuhan komoditas juga naik, kita pun Indonesia akan diuntungkan.
Nah, sekarang kita masuk ke kondisi makro negara kita, yaitu Indonesia yang kita cintai. Dan pastinya kondisi makro Indonesia juga perlu kita ketahui ya, karena kalau ekonomi makro kita bagus, pertumbuhan ekonomi kita bagus, maka dalam jangka panjang IHSG pun juga akan naik. Kalau IHSG naik, maka emiten-emiten yang ada di dalamnya ini juga kebanyakan naik, karena memang kenaikan IHSG harusnya ini ditopang oleh kenaikan saham-saham baik ya, saham-saham berfundamental bagus di IHSG kita. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya. Untuk kuartal 2 sampai saat video ini diambil belum rilis dari BPS berapa pertumbuhan ekonomi kita, tapi kalau kita lihat pada kuartal 1 2024 ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,11% ya, dan diprediksi diprediksi untuk kuartal 2 tetap tumbuh di atas 5% ya. Memang banyak orang mengatakan stagnan tumbuh di 5%, tapi kalau kita mau istilahnya mau jujur ya, atau mau kita lihat bahwa yang penting tumbuh kan gitu kan. Tumbuh 5% kan artinya naik ya, naik ada pertumbuhan 5% dan itu yang diharapkan. Kalau pertumbuhan ekonomi kita selalu tumbuh ya, selalu naik, maka kita bisa mengharapkan bahwa IHSG dalam jangka panjang ini juga akan naik. Kemudian kita lihat data-data ekonomi makro yang lain ya. Pertama kita lihat di sisi inflasinya, bahwa di inflasi Juli untuk posisi Indonesia ternyata turun menjadi 2,13%. Maret merupakan puncak tertinggi inflasi 3%, tapi sedikit demi sedikit mengalami penurunannya 3%, 2,8, 2,5, dan bulan Juli ini juga menjadi inflasi terendah sepanjang tahun 2024 ya. Dan kita sendiri masyarakat Indonesia merasakan ya bahwa memang bulan Juni, bulan Juli ini ekonomi susah gitu ya. Saya seorang pengusaha juga kemarin merasakan bahwa jualan saya ini merasakan ada penurunan ya, penjualan bisnis konveksi saya ya, atau bisnis konvensional saya. Maka bisa kita simpulkan bahwa penurunan inflasi di bulan Juli kemarin itu karena juga memang ekonomi kita melemah ya, alias daya beli masyarakat yang belum pulih, dan itu membuat inflasi turun. Kita juga kemarin lihat banyaknya PHK baik dari perusahaan-perusahaan tekstil maupun perusahaan sepatu, yaitu juga tanda-tanda bahwa ekonomi kita sedang mengalami penurunan seperti itu. Kemudian di sisi lain Bank Indonesia ya, suku bunga BI kita masih berada di level 6,25%. Dan melihat data tadi bahwa ekonomi kita sedang melambat, inflasi turun, ya ini juga kemungkinan besar Bank Indonesia harus menurunkan suku bunga ya. Apalagi juga kalau kita lihat tanda-tanda suku bunga Fed juga akan mulai diturunkan, ini juga ancang-ancang nih suku bunga di Indonesia bisa turun. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita melihat kurs dolar Amerika ya, kurs dolar terhadap rupiah. Karena ini juga sangat penting. Inflasi kita selain karena harga barang yang mahal ya, bisa juga karena pengaruh dolar. Kenapa pengaruh dolar ya? Kenapa dolar bisa mempengaruhi tingkat inflasi kita? Karena kita mayoritas masih menggunakan produk-produk impor, bahan baku dari impor, bahkan barang-barang yang lain pun kita juga impor. Jadi ketika dolar naik, maka biaya impor naik, harga barang makin mahal, itu juga bisa membuat inflasi. Tapi nyatanya tadi inflasi turun berarti memang daya beli masyarakat kita yang turun. Nah, sekarang kita lihat kurs dolar terhadap rupiah, di mana saat ini ya, saat video ini diambil, kurs dolar masih berada di level 16.200 ya, dan ini masih cukup tinggi dibandingkan di awal tahun 2024 lalu, di mana dolar masih di level sekitar 15.500-an. Ya, tentu saja yang kita harapkan bahwa kurs dolar nanti bisa turun di bawah 16.000. Jadi kalau dolar turun di bawah 16.000 itu sudah sangat bagus ya, alias akan berefek ke ekonomi kita lebih bagus lagi. Jadi kurs dolar turun, suku bunga turun, itu yang kita harapkan. Itu dapat men-trigger pergerakan ekonomi di negara kita. Dari kondisi makro yang sempat kita jelaskan tadi, ini juga berpengaruh terhadap harga komoditas, di mana harga komoditas ini bisa dikatakan sebagai penggerak ekonomi utama ya, terutama komoditas-komoditas energi, baik itu minyak, batu bara. Komoditas energi ini akhirnya membuat bahan baku bisa menjadi naik atau turun tergantung dari harga komoditas itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat beberapa harga komoditas utama yang terjadi di waktu-waktu saat ini ya.
Pertama, kita melihat harga komoditas emas, di mana emas ini masih dianggap sebagai safe haven. Emas naik dan ini emas juga bagus menjadi tahunnya emas untuk tahun 2024 ini ya. Berbagai perang terjadi, masih belum pastinya kondisi ekonomi di global, ini juga membuat harga emas naik. Apalagi nanti kalau suku bunga benar-benar diturunkan, ini membuat emas bisa naik lagi ya. Jadi hubungan suku bunga dengan emas adalah berkebalikan. Suku bunga turun, harga emas naik. Kalau suku bunga naik, biasanya harga emas turun. Nah, suku bunga belum turun tapi harga emas naik karena faktor perang dan ketidakpastian ekonomi global. Apalagi nanti kalau didorong dengan penurunan suku bunga, ini membuat harga emas makin naik lagi. Jadi selamat buat teman-teman yang mengkoleksi emas ya, harusnya harga emas saat ini bagus. Kemudian kita bicara mengenai minyak dunia, yang dimana minyak dunia ini juga merupakan komoditas energi utama ya, karena yang menggerakkan ekonomi, menggerakkan transportasi itu saat ini masih didominasi oleh minyak. Dan harga minyak WTI sendiri untuk posisi akhir Juli dan awal Agustus ini mengalami koreksi ya, yang tadinya sempat naik di awal tahun 2024 ini naik, kemudian sempat koreksi, naik lagi dan juga kemudian koreksi. Ya, pastinya kalau harga minyak turun biasanya ini menjadi sentimen negatif untuk emiten-emiten minyak ya, biasanya harga sahamnya akan terkoreksi. Tapi nanti ketika ternyata memang koreksinya ini hanya sebatas koreksi saja, karena kita lihat ya bahwa masih terjadinya perang, ini sebenarnya trigger untuk menaikkan harga minyak ya, alias membuat supply atau produksi minyak ini terganggu, sedangkan permintaan di saat recover pasca COVID itu tinggi, seharusnya harga minyak akan naik. Ya, nanti kita lihat nih perkembangan sepanjang tahun 2024 ini apakah harga minyak akan naik atau tidak. Tapi ketika harga minyak turun, ini juga bagus untuk ekonomi. Artinya bahan bakar untuk menggerakkan transportasi itu turun, maka harga-harga barang juga bisa ditekan karena menurunnya biaya transportasi ya. Termasuk juga biaya pesawat dan sebagainya, ini juga harusnya bisa turun ya. Tentu saja kalau harga minyak turun ya ini bagus untuk ekonomi kita ya. Kemudian untuk harga batu bara, ini juga harga batubara saat ini batubara saat ini masih menjadi komoditas utama untuk pembangkit listrik. Paling murah dan paling banyak dipakai di seluruh dunia saat ini tetap batubara. Jadi kalau batubara harganya turun, maka biaya listrik harusnya lebih murah ya. Cuman kita jangan khawatir untuk di Indonesia, karena kita merupakan negara salah satu penghasil batubara terbesar, di mana mayoritas ekspor, dan untuk konsumsi di dalam negeri itu ada harga yang dipatok dari pemerintah. Jadi kalau buat industri di Indonesia, dengan naiknya harga batu bara sih harusnya tidak berpengaruh cukup signifikan ya, karena sudah ada harga yang dipatok dari pemerintah. Alias para produsen batubara tidak boleh menjual batubara di harga mahal untuk di Indonesia, ya bolehnya diekspor. Dan minimal setiap produsen batubara itu 25% produksinya harus dijual ke lokal. Nah, itu salah satu keuntungan kita sebagai negara penghasil batubara. Nah, bagaimana dengan harga batubara itu sendiri? Karena salah satu membaiknya ekonomi China membuat harga batubara naik ya. Di kuartal 1 2024 sempat kemarin batubara berada di level terendahnya, di level sekitar 120 ya, dan akhirnya menuju kuartal 2 naik, dan kuartal 3 ini sepertinya juga naik ya. Salah satu faktornya ya karena membaiknya ekonomi China membuat permintaan batubara naik, dan pastinya emiten-emiten batubara juga diuntungkan. Kebetulan di dalam watchlist kita ada emiten batubara, jadi sekali lagi pastikan teman-teman untuk mendownload ebook watchlist kita ya. Dan sepanjang tahun 2024 ini di program Value Investing Mastery kita juga sudah membahas beberapa emiten batubara yang akhirnya juga naik. Nah, oke teman-teman sekalian, itu sekilas mengenai katalis-katalis maupun sentimen makro yang terjadi di Amerika, China, dan juga di Indonesia. Cuman sekali lagi teman-teman ya, bahwa ini sekedar katalis, alias katalis ini hanya pemanis saja. Kita tetap fokus di kinerja perusahaan, karena pada akhirnya perusahaan-perusahaan yang bagus kinerjanya naik, tinggal menunggu katalis positif saja harga sahamnya akan naik. Dan investor yang cerdas adalah investor yang mau menunggu. Dalam artian kita memilih perusahaan bagus dan kita tunggu sampai katalis positif masuk, baru kita menikmati cuannya. Itu adalah investor jangka panjang sejati. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.